perhatikan sholat, perhatikan sholat, perhatikan sholat. Allah akan perhatikan urusan dan pekerjaanmu. Waktu sholat berhenti, kerja pasang kubah berhenti, ya. Dan saya lihat teman-teman karyawan ini berhenti. Senangnya saya di situ. Saya kan kontrol langsung waktu itu. Saya lihat langsung bagaimana proses pertama ngasih besi, kemudian kasih pelapisannya sampai lapisan bawahnya. Saya tahu proses pengerjaannya. Jadi bukan hanya kualitas barang, tapi cara kerjanya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Sobat Kubah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami tim dari PT Anugerah Kubah Indonesia mampir atau sowan tepatnya di Pondok Pesantren Yatim Du'afa Al-Ikhlas Singosari, Kabupaten Malang. Sobat Kubah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi bersama Al-Ustadz Zubair dari Pondok Pesantren atau pimpinan Pondok Pesantren Yatim Du'afa Al-Ikhlas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelumnya kami dari tim Kubah mau menghaturkan banyak terima kasih atas keluangan waktu yang sudah diberikan. Kami tahu bahwa panjenengan sangat repot sekali, alhamdulillah berkenan menyisihkan sedikit waktunya untuk kami. Yang pertama Ustadz, kami silaturahim yang pertama untuk datang ke sini menjalin komunikasi atau silaturahim dengan tujuan tetap terjalin antara customer Kubah dengan PT Anugerah Kubah Indonesia. Ustadz, mohon izin untuk berbincang. Yang pertama, kami ingin tahu cerita karena ini adalah kawasan pondok pesantren Sobat Kubah. Jadi kita ingin mengulas atau ingin menceritakan sekilas sejarah pondok pesantren yang dipimpin oleh Ustadz Zubair. Mungkin bisa diceritakan Ustadz sejarah pertama kali mendirikan pondok pesantren. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Anugerah Kubah Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Ubik Ustadz. Mas Ubik. Ceritanya panjang kalau bicara tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Yatim Du'afa Al-Ikhlas ini. Tapi secara garis besar, Pondok Pesantren Yatim Du'afa Al-Ikhlas ini berdiri karena sebuah nilai keprihatinan. Karena saya ini pernah dan merasakan menjadi anak yatim piatu. Dan menjadi anak yatim piatu itu bukan pilihan. Karena kita sadar bahwa hidup ini tidak bisa memilih atas lahir dari sosok seorang ibu siapa, yang tinggal di mana, dan dalam kondisi seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi sebuah kehidupan itu adalah sebuah ketentuan.
Singkat cerita, saya juga merasakan betul bagaimana menjadi anak yatim yang tanpa kasih sayang kedua orang tua, yang dimana saya harus berjuang hidup untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari banyak hal, dari ekonomi, pendidikan, dan mungkin juga perasaan kasih sayang itu. Saya kemudian bercita-cita, saya tidak ingin anak-anak yatim yang lahir di muka bumi ini ya sebagaimana apa yang saya rasakan. Kefakiran, keyatiman jangan sampai menghalangi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, penghidupan yang nyaman, ataupun nilai kasih sayang yang kurang. Maka dimulai dari sebuah doa awalnya, saya ingin mendirikan sebuah lembaga pondok yang berbasis memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak yatim dan duafa fakir. Seperti itu awalnya. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan saudara-saudara saya seperti Pak Andi, TC, kemudian Pak Wawan, dan beberapa teman yang lainnya. Kami memulai lembaga ini mulai tahun 2009 dari pinjaman tempat seorang donatur yang juga pengurus, yakni Pak Haji Lutfi Hilabi. Nah, di awal itulah kami memulai memberikan pelayanan dari 4 santri tahun 2009 itu, dan alhamdulillah sekarang sudah total sekitar 387 anak. Seperti itu. Alhamdulillah. Itu sekilas kalau bicara awal berdirinya, walaupun ini dari nol putul, Mas. Nol putul itu artinya tidak berbentuk angka. Kalau nol masih angka, ini nol putul gitu loh. Karena kami tidak memiliki apa-apa. Saya juga bukan asli Singosari, hanya istri saya orang Singosari. Saya juga bukan orang yang punya kemampuan secara finansial, ya. Tapi dengan dukungan banyak orang, dukungan para tokoh, dukungan para donatur, Allah memberikan maunahnya sehingga lembaga ini berdiri sebagaimana yang sampai lihat saat ini. Ya, sekilas kalau kami pertama kali masuk di pondok pesantren ini yang terlintas di benak kami, Ustadz, Masya Allah, dari segi bangunan, dari segi budaya dan suasana sangat luar biasa. Mungkin ini akan menjadi inspirasi Sobat Kubah semua yang ada di rumah, bahwa salah satu pondok pesantren yang ada di Singosari ini memang mempunyai niat yang luar biasa, yaitu memberikan wadah ataupun fasilitas bagi saudara-saudara kita yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Zubair tadi. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Kita lanjut, Ustadz, sekilas tentang pondok pesantren sudah dijelaskan dan luar biasa menurut kami karena ada misi di balik hanya sekedar edukasi, tapi memang misi kemanusiaannya sangat luar biasa. Ini ngomong-ngomong soal masjid, Ustadz, kita di masjid yang menurut saya sangat luar biasa megah dengan segala interiornya, mulai dari kaligrafi. Nah, ini yang tidak menyorot. Salah satunya adalah kubah masjid yang menurut saya luar biasa. Ini mungkin bisa diceritakan, Ustadz, untuk awal mula pemesanan kubah masjid oleh PT Anugerah Kubah Indonesia itu bermula seperti apa, Ustadz? Jadi awalnya ketika kami membeli tanah pondok ini dengan wakaf tunai pada tahun 2012, kami membangun beberapa tempat yang dimana tempat itu untuk ada kamar mandi, asrama, dapur, dan rumah ustadz dan kelas waktu itu yang kita bangun. Dan waktu itu kami punya hanya gedek ya untuk tempat ibadah awalnya. Dari gedek inilah kami menilai sebuah kegelisahan ya, memiliki sebuah kegelisahan karena anak-anak bertambah banyak, kemudian tempatnya pun tidak layak gitu loh. Itu pun gedeknya sudah miring gitu loh. Maka dengan hasil musyawarah pengurus
dan dukungan para donatur, tahun 2014 kami berencana, berniat untuk membangun musolah atau masjid yang awal konsepnya satu lantai. Satu lantai. Nah, alhamdulillah diawali dari teman-teman dari TNI, ya, Yonkaf, menggali pondasinya waktu itu. Pondasinya. Kemudian untuk konstruksi bangunannya dibantu oleh teman-teman dari UB, Universitas Brawijaya, oleh teman-teman di Fakultas Teknik Brawijaya untuk membuat konstruksi dan desainnya seperti itu. Nah, singkat cerita, kami memulai. Tapi qadarullah, dukungan masyarakat, dukungan para donatur luar biasa. Yang awalnya konsepnya satu lantai menjadi 2 lantai. Nah, dari 2 lantai inilah kami awalnya kubahnya pingin yang sederhana. Tapi kan tidak enak. Gitu loh. Kalau mohon maaf, fisiknya kokoh, badannya kekar, kulitnya kuning, tapi kalau kepalanya mohon maaf gak pantas, itu kan gak balance gitu loh. Maka kami bercita-cita ingin mendapatkan kubah yang bagus, berkualitas tapi murah. Nah gitu loh. Cari-cari informasi, saya banyak orang yang menawarkan. Tapi qadarullah, saya punya saudara, punya teman, yakni saudara Allahyarham Akhi Wahyu. Bapak Wahyu. Ya, Bapak Wahyu. Nah, saya telepon beliau waktu itu. Akhi Wahyu, ini saya minta tolong, bisa ndak saya mau ngomong-ngomong masalah pembuatan kubah. Oh nggih Ustaz, monggo. Datanglah dia ceritanya. Setelah datang, wah ini ukurannya besar Ustaz, gitu loh. Iya besar. Saya bilang gitu, diameter berapa? Enggak keliru 15 itu. Iya, kurang lebih 15. Iya, 15 meter itu. Ala kulihal, setelah saya minta tolong bagaimana seperti apa, beliau menawarkan konsep pilihan gitu ya. Ada yang bentuknya, warnanya, interiornya, macam-macam. Saya singkat cerita, Anda lebih tahu. Saya bilang, tapi waktu itu beliau menyampaikan, ya Ustaz, tapi kan yang menentukan jenengan. Seperti apa desainnya, konsepnya kami ngikuti, karena filosofi warna, bentuk itu akan mempengaruhi. Nah, kan gitu. Oke, tidak apa-apa, ditawarkan, ceritanya seperti itu. Tapi dengan syarat, saya bilang gitu, bagus walaupun murah tidak apa-apa, saya bilang gitu. Oh, beliau tersenyum, nggih, insya Allah gitu. Nah, itu awal-awal ketika beliau menawarkan itu. Ceritanya seperti itu. Ah, beliau kemudian menawarkan bentuk dan warna tadi. Alhamdulillah, luar biasa perjalanannya Ustaz. Jadi memang ternyata pondok pesantren ini tidak hanya disupport atau didukung dari orang intern saja, tapi ternyata tadi setelah Ustadz menjelaskan ada pihak TNI, pihak dari UB yang sangat mendukung. Akhirnya sampai titik ini sangat luar biasa pondok pesantren dan masjid yang ditempati saat ini. Ngomong-ngomong soal kubah, tadi kita kan sudah menjelaskan atau mendengarkan paparan panjenengan terkait bagaimana awalnya. Yang berikutnya gini Ustaz, untuk motif sendiri, tadi kan jenengan banyak sekali opsi yang ditawarkan. Kok kenapa akhirnya memilih motif, kalau di kubah itu motif Pinang atau Madinah? Madinah atau Pinang, dengan motif warna yang dominan hijau. Mungkin ada hijau dan putih. Ya, betul. Jadi begini, yang pertama saya ingin bicara masalah bentuk ya, atau motif. Kami memang ingin yang Pinang, atau istilah sederhana umum di kita adalah Madinah, ya, bentuk Madinah. Karena saya ingin hanya dengan melihat kubah ini, saya terinspirasi dengan kubah Madinah.
dengan harapan ada kedekatan emosional dengan di Madinah, tentunya. Walaupun hanya sebuah bentuk, tapi segala sesuatu itu kan inspirasi itu akan membawa sebuah sejarah tersendiri dan menjadi sebuah inspirasi tersendiri gitu loh. Ketika kita mengambil contoh. Dengan harapan dengan Madinah itu ada hal-hal yang kedekatan kami dengan tentu di bawah kubah itu, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, warna yang mendominasi hijau dan putih. Al-Ikhlas ini mempunyai 3 pilar warna sebenarnya. Jadi warna putih, hijau, dan warna kuning gading atau pupus. Nah, karena kalau 3 warna kok keramian gitu kan, maka saya ambil yang pokok, warna pokok, yakni warna putih dan warna hijau. Warna hijau yang mendominasi karena warna hijau ini adalah buat kami, selain warna ini adalah warna kesukaan Rasulullah, warna hijau adalah warna yang hidup. Nah, kita ingin dengan warna hijau ini hidup, amal orang hidup, jariah orang hidup. Nah, gitu loh. Karena istilah kami punya nilai produktivitas jariah, produktivitas amal, produktivitas sedekah. Kita pasti mati, tapi jangan sampai nilai-nilai ibadah kita, kebaikan kita, sedekah kita mati dengan kematian kita, terhenti dengan kematian kita. Nah, ini bagaimana juga hidup. Nah, jadi warna hijau itu adalah warna yang menghidupkan. Bagaimana terus hidup kebaikan-kebaikan kita. Dan yang kedua, warna putih adalah kebersihan, kesucian, ya, netral. Nah, pondok kita ini adalah netral, ya, kita tidak berafiliasi kepada partai ataupun sebuah ormas, tidak. Kami ini berdiri bersama dan untuk Islam. Gitu. Karena keputih ini juga menjual belajar untuk menilai, belajar kita untuk menjadi orang-orang yang mukhlis. Sehingga pondok kita namanya Al-Ikhlas, memutihkan diri. Walaupun kita sadar bahwa kita ini tidak terlepas dari dosa-dosa, dari nota-nota hitam. Tapi bagaimana nota hitam itu tertutupi dengan banyaknya warna putih. Gitu loh. Kita nggak bisa menafik warna itu, tapi itu filosofinya. Kita ingin belajar orang menjadi yang bersih, putih dengan nilai keikhlasan, tapi ada nilai kemanfaatan yang menghidupkan setiap kebaikan ibadah kita yang kita lakukan selama ini. Itu filosofi warna putih dan hijau itu. Luar biasa Sobat Kubah, filosofi yang disampaikan oleh Ustadz Zubair. Jadi bukan hanya sekedar warna Ustadz, tapi memiliki makna yang luar biasa, menghidupkan sesuatu yang pastinya baik dan berguna untuk umat seperti Ustadz. Untuk yang berikutnya ini Ustadz, proses pembangunan atau ibaratnya mulai dari awal kubah ini panjenengan pesan, mulai proses pengerjaan sampai proses akhirnya menjadi kubah secara utuh dan indah dipandang mata. Kira-kira ada pengalaman saat proses pemasangan, mungkin kendala atau apapun itu mungkin bisa diceritakan Ustaz. Sebelum saya menjelaskan sedikit tentang apa yang sampean tanyakan, saya hanya ingin menyampaikan, dan ini biar disampaikan juga kepada teman-teman di di sahabat Kubah, ya, dan juga di para pekerja di PT Anugerah Kubah Indonesia. Ketika saya ingin membuat kubah ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa ini adalah salah satu jariahnya Pak Wahyu. Karena beliau mengatakan di awal, Ustadz, ketika saya minta enamel ini kan harganya mahal. Harganya mahal. Tapi saya pingin berkualitas tapi harga murah.
Katanya Pak Wahyu waktu itu kalau kualitas harganya mahal Ustaz. Ya bagaimana caranya, bagaimana bisa murah tapi bahannya enamel. Ya, beliau mengatakan akhirnya, singkat cerita gini Ustaz, saya buatkan yang enamel, tapi kalau untuk masalah harga bahan saya tidak mungkin karena saya tidak produksi sendiri enamelnya, harus pesan ke salah satu perusahaan. Nah, seperti itu. Singkat cerita, beliau mengatakan, wis saya mau memberikan harga pembeliannya ke jenengan. Ini sedekah saya. Terus hanya saya minta biaya tukang yang kerja. Sepeser pun saya tidak mental ambil untung dari kubah ini. Itu pas Wahyu mengatakan begitu. Saya bilang terima kasih Mas, saya bilang gitu Pak Wahyu, moga Allah sing balas. Ini jereh salah satu jereh beliau gitu. Beliau wirawire dan itu pun saya bayarnya nggak cash, incrit, ada uang kasih, ada uang kasih, begitu. Dan beliau sadar, bahkan beliau menjanjikan ingin memberikan tempat lampu yang jalan itu apa namanya itu? LED. Dan alhamdulillah saya letakkan di depan masjid itu LED-nya. Itu hadiah juga dari beliau. Nah, itu singkat cerita, maka saya buatlah kubah ini dengan enamel. Kalau masalah kendala, sebenarnya kendala bukan di pengerjaan. Kendalanya di kita sendiri. Kita tidak bisa bayar sesuai termin pekerjaan. Gitu loh. Karena uang yang kita pegang bukan ada cash. Kami nyari-nyari dulu baru ada uang kita bayar. Kendalanya di kita malah. Bahkan kubah sudah selesai kita belum lunas. Tapi Pak Wahyu, Allah yarham, moga-moga Allah menerima amal baiknya dan mengampuni segala dosanya, dilapangkan kuburannya. Beliau orang baik, orang soleh, orang dermawan, dan itu saya tahu dan saya saksinya itu. Dan saya pondok ini juga mendapatkan kebaikannya. Beliau nggak nagih itu lo nggak apa, sampai sungkan sendiri saya ini, sampai sungkan sendiri. Ya, ala kulli hal, kalau kendala saya katakan tidak ada. Dan sampai detik ini pun kokoh, bagus. Bahkan beliau mengatakan kalau ada apa-apa segera dilaporkan, kalau ada kebocoran, kalau ada apa, alhamdulillah sampai detik ini tidak. Bahkan setelah itu, ini kan kubah utama, ada kubah 2 anaan. Setelah itu setahun kemudian saya pesan lagi kubahnya untuk yang di atas menara. Ya, anak menara ini yang di bawahnya kamar tempat wudhu dan kamar mandi. Nah, itu saya pesan juga, tapi bahannya bukan enamel, tapi galvalum. Karena apa? Dananya yang nggak cukup. Malu saya minta enamel lagi. Gitu ceritanya. Baik, untuk cerita yang menurut saya sangat menggetarkan jiwa. Artinya memang luar biasa itu sobat kubah sekalian. Jadi memang ternyata beliau ini adalah sahabat baik. Allah yarham Bapak Wahyu Agus Aryadi, dan kita mendoakan semoga pondok ini benar-benar membawa manfaat khususnya buat keluarga besar Pondok Pesantren Yatim Du'afa Al-Ikhlas dan umumnya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Untuk yang berikutnya, kami selaku tim dari PT Anugerah Kubah Indonesia Ustadz mohon diberikan penilaian. Jadi kualitas, kita ngomong soal kualitas kubah, kira-kira dari panjenengan selaku pimpinan pondok, selaku penanggung jawab pembangunan, kalau dari kualitas kubah kita antara 1 sampai 10 nilainya berapa Ustaz? Sahabat kubah yang saya hormati, saya tidak bisa memberikan penilaian sempurna. Kalau nilai 100 itu saya bukan, kalau seandainya boleh gitu ya. Kalau seandainya boleh, saya kasih nilai 100. Tapi kesempurnaan itu dalam setiap pengerjaan manusia itu memiliki kekurangan. Betul, Ustaz. Tetapi ya
saya tidak harus terbuka atau harus jujur bahwa kalau saya nilai adalah 9. Ya, saya katakan nilai ini 9. Kenapa? Bukan hanya secara kualitas, tapi pada pengerjaan. Gitu loh. Kualitas pengerjaannya, kemudian saya kan kontrol langsung waktu itu. Saya lihat langsung bagaimana proses pertama ngasih besi, kemudian kasih pelapisannya sampai lapisan bawahnya. Saya tahu proses pengerjaannya. Jadi bukan hanya kualitas barang, tapi cara kerjanya yang luar biasa. Maka sahabat Kubah, saya merekomendasikan kepada sahabat Kubah dimanapun berada, ya, apabila Anda ingin membangun sebuah mushola atau masjid, ya, saya rekomendasikan pakai kubahnya produk dari PT Anugerah Kubah Indonesia. Insya Allah memuaskan dari kualitas barang, bahan, dan pengerjaannya, ya. Karena saya yang juga merasakan ini. Dan jujur Mas, saya ini woro-woro kalau ada orang yang cari info, itu saya kabari, bahkan Indonesia Timur. Indonesia Timur, banyak saya rekomendasikan. Walaupun saya tidak harus menyampaikan ke teman-teman di PT Kubah gitu ya, bahwa saya silahkan langsung aja ini nomornya. Waktu itu saya kasih nomornya Pak Wahyu waktu itu. Waktu banyak, bahkan ada orang yang tanya, ini pesannya kubahnya di mana kok bagus, saya tanya. Ini langsung kasih, gitu loh. Hanya kalau masalah harga tawar-tawaran sendiri, gitu. Karena saya kalau harganya al-ikhlas, harga khusus. Spesial, nah, gitu, spesial karena memang lembaga kita lembaga khusus ngasuh anak-anak yatim duafa. Saya kira itu. Ini untuk terakhir kali Ustaz. Boleh, boleh. Kami selaku keluarga besar PT Anugerah Kubah Indonesia pingin ibaratnya diberikan masukan oleh Ustadz. Kira-kira pesan untuk terutama tim PT Anugerah Kubah Indonesia agar kedepannya lebih maju, lebih bagus. Monggo mungkin teman-teman bisa dikasih arahan atau masukan untuk kedepannya. Gimana Ustadz masukan? Saya kira untuk masalah sistem manajemen PT Kubah, PT Anugerah Kubah Indonesia sudah cukup dewasa kalau secara usia dan pengalaman sudah cukup waktu ya. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan khususnya kepada para karyawan ataupun para pekerja yang pasang kubah. Anda kalau kubah ini rata-rata dibangun, dibuat untuk tempat ibadah, mushola, masjid. Kayaknya kalau rumah nggak ada kubahnya, sulit kan begitu. Kalaupun ada sulit sekali. Ya, maka ketika Anda membangun kubah, secara tidak langsung Anda telah membangun tempat ibadah. Dengan membangun tempat ibadah, secara tidak langsung Anda memberikan kenyamanan untuk orang ibadah. Maka saran saya yang pertama adalah bangun kekuatan sholat, kekuatan jemaah dalam sholat. Jangan hanya bisa membangun kubah tempat sholat, tapi karyawannya tidak memperhatikan sholat. Waktu sholat berhenti, kerja pasang kubah berhenti, ya. Dan saya lihat teman-teman karyawan ini berhenti. Senangnya saya di situ kerjanya. Perhatikan sholat, perhatikan sholat, perhatikan sholat. Allah akan perhatikan urusan dan pekerjaanmu. Jangan melalaikan sholat, karena orang yang melalaikan sholat akan dipermasalahkan dengan kesulitan-kesulitan hidupnya, ya. Maka ketika ingin dimudahkan urusan hidup Anda, pekerja Anda, untuk meraih kesuksesan dari setiap harapan dan keinginan Anda, perhatikan sholat. Jangan hanya bisa membangun tempat ibadah, tapi yang membangun tidak memperhatikan ibadahnya. Itu insya Allah, karena yang punya kesuksesan, yang punya keberhasilan adalah Allah, bukan kehebatan kita.
maka ketika kita memperhatikan urusan-urusan perintah Allah, Allah akan memperhatikan urusan-urusan pekerjaan dan dunia kita. Saya kira itu. Terima kasih Mas siapa? Ubik, Ustaz. Mas Ubik ya. Ya. Demikian Sobat Kubah, alhamdulillah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Jubair tadi. Bukan hanya sekedar menginspirasi, tapi saya sebagai pribadi agak terharu dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jubair, mulai dari perjuangan bagaimana membangun pondok pesantren yang luar biasa ini. Dan kami juga sangat berterima kasih Ustadz atas kelonggaran waktunya yang diberikan, dan yang paling penting adalah apa yang sudah panjenengan sampaikan, wejangkan untuk kami, terutama di tim PT Anugerah Kubah Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan umur panjang yang berkah di mateng panjenengan, dan pondok pesantren untuk kedepannya diberikan kelancaran. Amin ya Rabb. Urusannya. Sekali lagi kami dari tim PT Anugerah Kubah mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Makasih banyak atas datangnya. Sama-sama, dan moga-moga terus terjalin. Amin. Hubungan kebaikan-kebaikan. Walaupun Pak Wahyu sudah tiada, Siap. tapi bagaimana hubungan kita tetap hidup. Siap. Ya, harapan saya, salam saya ke Ibu Wahyu, ke para teman-teman di PT Kubah. Ya, ada waktu monggo dijenguk. Bukan hanya jenguk kubahnya, tapi jenguk orang-orang yang di bawah kubahnya. Nah itu anak-anak kita ini bisa nanti dilihat itu anak-anak kubah. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Saya pribadi atas nama PT Anugerah Kubah Indonesia, mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.